Om Swastiastu, selamat sore, saya Kadek Warnata. Kali ini saya berada di Sanggar Geringsing Kencana, ingin berbincang-bincang mengenai Rejang Dedari yang ada, yang pernah tampil di Banjar Kutub bersama di Kadek Sudiaso. Om Swastiastu, Pada. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Cek. Ya, saya Kadek Warnata ingin meminta waktunya untuk berbincang-bincang mengenai Rejang Dedari yang pernah pada tampilkan di salah satu pura di Banjar Kutub. Apa sih yang melatar belakangi Pak Dek dalam membuat pementasan karya tarian Rejang Dedari ini? Jadi sebenarnya awal mulanya terbentuknya Rejang Dedari niki, artinya dari awal Tiang mempunyai konsep bahwa ingin mempersembahkan sesuatu yang tulus ikhlas kepada Sang Pencipta. Jadi dengan adanya perangkat juga mendukung di sanggar ini, dan juga ada organisasi semacam perkumpulan. Jadi Tiang berkeinginan untuk membuat sebuah garapan baru, dalam artian baru namun tidak meninggalkan klasik itu sendiri. Jadi Rejang Dedari ini mungkin bisa dikatakan Tiang mengambil inspirasi dari tarian Sangyang itu sendiri. Artinya di samping Tiang masih mempertahankan keklasikan Sangyang Dedari ini, Tiang memodif dan memodifikasi lagi bagaimana ciri khas Sangyang yang hanya diiringi dengan vokal saja. Kali ini saya coba iringi vokal dengan gamelan, yaitu Tiang pakai gamelan selonding. Artinya perpaduan vokal dan gamelan mungkin bisa lebih dibikin menarik sebuah pementasan itu. Artinya dalam latar belakang pembuatan Rejang ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah ketulusan hati ingin mempersembahkan sesuatu kepada Sang Pencipta itu. Oh iya Pak Dek, penarinya itu kan cewek atau cowok? Dalam konsep ini Tiang mengambil sesuai dengan namanya Rejang Dedari itu sendiri. Yang namanya Dedari pasti yang divisualisasikan itu pasti wanita yang sangat cantik, kan begitu. Jadi yang namanya Rejang adalah sebuah persembahan. Jadinya Tiang menyimpulkan bahwa penarinya nanti Tiang akan cari seorang perempuan yang sekitaran umuran 12 tahun, yang masih sekolah dasar, yang belum mengalami menstruasi. Jadi kita menganggap sebagai seorang Bali itu, orang yang belum mengalami menstruasi itu bisa dikatakan masih suci atau disebut dao, seperti yang konsep sebagai Sangyang Dedari yang di Karangasem tersebut. Begitu. Artinya penarinya itu kan cewek ya Pada? Cewek ya, yang betul. Masih anak-anak yang belum menstruasi, ya, yang belum mengalami menstruasi. Di sini artinya tariannya itu memakai konsepnya itu gimana Pak? Sebenarnya dalam iringan maksud saya penggarapan gerak tarinya, khususnya penggarapan gerak tarinya Tiang bikin sesederhana mungkin. Artinya
karena ini sebuah tarian boleh dikatakan sebagai persembahan atau tarian sakral, karena tiang mengambilnya titik awalnya dari Sang Hyang Dedari itu sendiri, yang dimana gerak-gerak tarinya sangat sederhana sekali tapi penuh dengan makna. Oh gitu. Ya. Oh, untuk iringannya apa yang pada pakai? Nah, untuk iringannya sendiri kebetulan di sanggar ini ada iringan yang namanya gamelan slonding, gender wayang, dan juga gamelan diatonis yang baru saya buat ini. Jadi saya pikir-pikir yang dengan pasnya dengan Rejang Dedari ini saya memakai gamelan slonding. Artinya bagaimana di gamelan slonding itu chemistry gamelan slonding itu saya dapat gitu. Oh gitu. Ya. Artinya seperti kesannya itu ada seperti di Karangasem, artinya di salah satu desa, yaitu Desa Tenganan, seperti itu artinya mengambil konsep untuk salah satu Rejang Dedari ini. Ya, saya inginkan konsepnya ini terlihat ya kurang lebih lah, biar terlihat lebih sakral. Dan pementasannya pun ini saya kira tidak akan di sembarang tempat. Artinya tidak dikomersilkan atau dipentaskan secara umum seperti ada upacara ulang tahun dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Jadi konsep awalnya saya menciptakan sebuah rejang ini tulus ikhlas sebagai sebuah persembahan. Nantinya kalau ada odalan upacara di pura dan lain sebagainya, nah disitulah tempatnya. Artinya biar saya inginkan garapan rejang ini menjadi apa ya, sebuah ketulusan masyarakat di sini. Saya sebagai pelaku seni untuk mempersembahkan sesuatu itu aja. Ya Pak Dek, di sini untuk tarinya itu memakai kostum apa sih Pak Dek? Untuk kostumnya Tiang coba untuk mengkonsepnya sesederhana mungkin. Jadi seperti konsep rejang itu sendiri, yang rejang namanya yang persembahan suci. Jadi di Bali kita juga mengenal warna suci yang sering dikenal oleh masyarakat kan putih dan kuning. Ya, putih, suci dan kuning dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pakai acuan untuk membuat kostum dari Rejang Dedari ini. Seperti yang saya tahu, kemarin itu kan ada yang tariannya diklaim oleh negara lain. Bagaimana sih pendapat Pak Dek tentang permasalahan yang itu? Kita sebagai pelaku seni, yang namanya sebagai seorang seniman, sudah pastilah merasa sangat khawatir sekali. Artinya Tiang sebagai seorang seniman hanya mampu melestarikan dan mengembangkan sebuah kesenian itu sendiri. Dan untuk masalah itu mungkin ada pihak-pihak terkait yang perlu memperhatikan di bidang itu. Artinya dari dinas terkait, pemerhati seni di kedinasan, mungkin itu yang mempunyai wewenang untuk itu. Jadi kita dari seniman hanya bisa menciptakan, melestarikan dan mengembangkan seni itu sendiri. Oh gitu. Dan untuk di zaman globalisasi ini, bagaimana sih caranya Pak Dek itu untuk menyelamatkan generasi muda ini untuk ikut menjaga seni dan budaya kita itu sendiri gitu Pak Dek? Nah, untuk itu khususnya di wilayah Tiang sendiri, di wilayah Sayan, Banjar Tutup Tiang sendiri, artinya Tiang membuat sebuah wadah seperti ini, seperti tempat Tiang sendiri. Tiang memiliki sanggar untuk apa? Bukan untuk diri Tiang sendiri. Jadi Tiang ingin menampung sedikit tidaknya anak muda yang memang ingin mengembangkan potensinya sendiri di bidang gamelan, di bidang seni tari dan lain sebagainya. Artinya disinilah tempat kita sebagai seorang seniman untuk mengembangkan dan melestarikan, sedikit tidaknya bisa melakukan sesuatu untuk bumi kita sendiri. Oh gitu. Ini Pak Dek, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang pada sore hari ini.
Semoga apa yang kita bincangkan pada sore hari ini dapat menginspirasi untuk seniman-seniman yang ada di Bali. Akhir kata, Tiang tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Rahayu.